Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Real Go. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita ya. Kali ini kita akan sedikit ingin menambah informasi kita tentang salah satu rempah ya yang sangat bermanfaat, dan ternyata ini rempahnya mahal sekali ya, yaitu saffron ya. Nah, saffron ini termasuk rempah yang paling berharga dan usianya itu ya sudah mencapai ribuan tahun yang lalu ya. Kali ini kita akan lebih memperdalam apa itu saffron dan kenapa saffron itu begitu mahal ya. Nah, ketika kita ketahui bahwasanya saffron itu merupakan salah satu rempah yang paling berharga sejak ribuan tahun yang lalu ya. Namun yang menjadi pertanyaan, kenapa ya saffron itu bisa yang merupakan rempah itu menjadi begitu mahal ya. Nah, kalau kita melihat sejarah sebelumnya, saffron itu telah digunakan oleh sejumlah kekaisaran kuno untuk mewarnai pakaian gitu ya, bahan baku parfum, dan juga memberikan rasa pada makanan ya. Kalau kita melihat flashback ke zaman dahulu ya, pada saat zaman Alexander Agung dan Cleopatra, mereka adalah tokoh sejarah ya yang menggunakan rempah ini ya. Berarti usianya sangat lama sekali ya. Misalnya Alexander Agung itu menambahkan rempah ini untuk mandi gitu ya, dan membantu menyembuhkan bekas luka perang ya. Nah, untuk perempuan sendiri yaitu Cleopatra itu menggunakan saffron untuk ditambahkan pada susu kuda ya, susu kuda betina yang digunakan untuk mandi setiap hari. Campuran tersebut dikatakan telah meningkatkan kecantikan Cleopatra yang legendaris ya. Kalau kita melihat search itu bagaimana Cleopatra merupakan tokoh yang selain mereka cerdas ya, tetapi juga terkenal dengan kecantikannya ya. Salah satunya juga memakai rempah yang legendaris yaitu saffron. Apa yang dilakukan para tokoh sejarah ini mungkin hanya bisa kita jadikan angan-angan orang biasa ya. Pasalnya untuk satu kali mandi dengan bahan tambahan saffron mungkin membutuhkan biaya jutaan ya. Dan pada saat itu memang zaman susah ya, tidak ada teknologi, sehingga kalau kita flashback ke belakang mungkin harga saffron itu bisa sampai jutaan ya. Nah, saffron itu disebut juga sebagai makanan paling langka dan paling mahal di dunia ya, bahkan lebih berharga daripada kaviar ya, truffle, biji vanila premium, wasabi Jepang asli, dan makanan mewah lain ya. Bahkan ada satu periode dalam sejarah di mana saffron itu bisa lebih mahal dari emas ya. Bagaikan emas yang sudah mahal itu dikalahkan oleh rempah yang bernama saffron. Benang saffron itu ya, benang ya, dalam saffron, bunga saffron atau rempah saffron itu merupakan sebuah bagian inti dari Crocus sativus ya, sebuah bunga ungu dari famili iris yang dikenal dengan nama saffron crocus ya. Hanya ada 3 benang dalam satu bunga ya, sehingga untuk membuat sedikit rempah saffron akan membutuhkan banyak bunga gitu ya. Kemudian untuk membuat kurang dari setengah kilogram saffron dibutuhkan setidaknya 15 hingga 20.000 bunga. Nah, itu nilainya berapa itu? Mengingat bahwasanya mahalnya harga saffron ya. Namun jumlah bunga yang dibutuhkan bukan satu-satunya alasan dari mahalnya saffron ya. Bunga saffron yang sangat halus dan satu-satunya cara untuk mencabut benang saffron dengan benar adalah memetiknya pakai tangan ya, jadi pakai manual ya. Jadi kalau sudah pakai mesin itu nilainya sudah berbeda. Kemudian bunga saffron ini sangat halus ya sobat sekalian ya, sehingga jika benang saffron ini tidak dipetik segera setelah bunga ini mekar, mereka akan layu dan tidak dapat digunakan. Untuk memanen setengah kilo saffron dibutuhkan sekitar 370 hingga 470 jam kerja ya, itu hitung sendiri. Jadi waktunya, jadi perlakuan untuk saffron ini sangat luar biasa karena mengingat jumlahnya memang ya, secara kalau kita tarik dalam hukum ekonomi ya, kalau itu mahal salah satunya ya karena faktor kelangkaan ya, dan juga
bagaimana perlakuan kalau kita itu memetik membutuhkan waktu hingga 300 dari 370 hingga 410. Selain halus ya, bunga saffron itu juga disebut mudah untuk tumbuh ya. Mereka tidak dapat terkena terlalu banyak sinar matahari, tidak dapat terlalu banyak menerima air, dan tidak berjalan dengan baik dalam cuaca dingin. Bahkan suhu dingin dalam satu hari dapat menghancurkan seluruh tanaman ya. Dilansir dari RD ya, bunga saffron itu ditanam pada musim panas dan siap panen pada pertengahan hingga akhir musim gugur ya. Saat akan panen, benang saffron harus dipetik sesaat setelah matahari terbit agar tidak rusak akibat teriknya matahari tengah hari ya. Rasa rempah-rempah yang berbeda dan sulit untuk dijelaskan membuat harga saffron disebut sepadan ya. 1 kilo saffron kini dapat berharga 100.000 sampai 200.000 bahkan lebih. Jadi jumlahnya yang sedikit, dan juga kalau kita bisa membeli itu harganya sampai ratusan ribu ya. Jadi begitu berharganya saffron itu, yang banyak juga legendaris ataupun para tokoh sejarah seperti Cleopatra itu juga memakainya untuk menjaga kesehatan ataupun kecantikan. Dan ternyata ya sobat sekalian, saffron itu juga ada dalam produk kesehatan yang ada dalam propolis ya. Yang propolis yang saya maksud yaitu Turkish Propolis Turkiya ya. Yang ini ya, ini mengandung saffron ya, mengandung saffron dan mempunyai banyak manfaat ya. Saffron itu dipakai untuk memberikan, kalau ini ya Turkish Propolis Turkiya yang biru ini, manfaatnya memberikan nutrisi pada otak, meningkatkan konsentrasi ya, membantu pemulihan stroke ya, kemudian juga membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina, dan juga mengatasi gangguan migrain ya, mengatasi keluhan vertigo, kemudian juga bisa mengatasi sakit kepala berkelanjutan, stres, kepala pening ya, meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja, sekaligus memudahkan mereka untuk menghafal pelajaran ya. Jadi kandungan saffron itu sudah ada dalam Turkish Propolis Turkiya ini ya. Nah, saya rekomendasikan untuk menjaga kesehatan dan juga untuk meningkatkan nutrisi otak anak, buah hati, dan juga orang dewasa untuk memakai Turkish Propolis Turkiya brand ya. Untuk varian yang selanjutnya ya, yang ini ya, ini memang sama yang merah ini. Turkish Propolis Turkiya yang merah ini mempunyai banyak sekali manfaat ya, termasuk juga kenapa perbedaan dengan dengan propolis yang lain, karena ada nanoteknologi ya. Nanoteknologi itu dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh, jadi bisa mempercepat penyembuhan terhadap penyakit ya. Kemudian juga ada ruqyah ya. Ruqyah kita ketahui itu adalah metode penyembuhan yang sangat dianjurkan ya. Apa saja manfaat yang bisa diambil dengan Turkish Propolis Turkiya ini ya, antara lain dapat mengobati penyakit non medis ya, kemudian untuk kolesterol ya, untuk imunitas diri, kekebalan tubuh ya, pemulihan setelah sakit ya. Pada saat sekarang banyak sekali penyakit yang muncul ya, termasuk juga pandemi dengan varian Omikronnya yang sekarang meskipun sudah menurun, tetapi kalau kita tidak waspada varian Omikron itu akan memperberat ataupun memperparah kondisi ya. Maka disarankan untuk terus mengkonsumsi Turkish Propolis Turkiya. Juga bisa untuk mengatasi masalah stroke ya, luka ringan ya, itu bisa dioleskan ya. Kemudian untuk kanker, kemudian untuk ginjal, menjaga organ ginjal, paru-paru, dan juga untuk mengatasi penyakit diabetes dan juga demam. Dan sebenarnya banyak sekali yang bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin Turkish Propolis Turkiya ya. Konsumsinya mudah, tinggal meneteskan Turkish Propolis Turkiya ini sesuai berat badan tubuh. Jika berat badan tubuh 60 kg berarti 6 tetes, dan diteteskan dua kali ya. 6 tetes itu 2 kali pagi dan malam. Untuk bagi yang terapi berat itu bisa 3 kali ya, pagi, siang, dan malam ya. Jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan, dan jangan lupa ya, di sini Turkish Propolis Turkiya ini juga sudah mendapatkan sertifikat
halal dari BPOM, kemudian sertifikat halal dari MUI, dan juga sertifikat dan INEA ya, International Nano Entrepreneurship Association ya, asosiasi pengusaha nano internasional ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi rutin Turkish Prophex Turkiya. Link pembelian ada di deskripsi, dan atau bisa kunjungi toko online kami di Dielgo, di Tokopedia dan Shopee. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.